Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balani. Saya mahasiswa Universitas Alawangyo, jurusan Teknik Informatika. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas final probabilitas dan statistik. Dan dosen pengampu saya itu Pak Natalis Ransi. Jadi di sini sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan apa itu perbedaannya statistika. Jadi statistika itu adalah sekumpulan data, angka atau informasi. Dan statistik itu adalah sebuah metode pengolahan data atau informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan atau teori atau keputusan. Jadi di sini saya langsung saja. Apa itu inversi statistik? Jadi inversi statistik adalah mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramaian menarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk. Di sini dijelaskan itu penjelasan dari versi statistik. Berapa persentase pemilih yang menyetujui cara Presiden AS menangani? Ini sulit ditentukan secara pasti karena ada lebih dari 250 juta orang usia pemilih di AS atau Amerika Serikat. Tapi tidak sulit untuk memperkirakan presentasi ini dengan cukup baik. Sampel 1000, katakanlah pemilih secara acak. Kemudian gunakan presentasi persetujuan di antara pemilih tersebut sebagai perkiraan persentase persetujuan semua pemilih. Jadi di sini akan mengambil data-data dari pemilih atau warga Amerika Serikat dan mengolah dan memilah yang mana orang usianya dari muda sampai tua. Jadi di sini caranya itu dia akan membagi 4, yaitu populasi, parameter, sampel, statistik atau perkiraan. Populasi sini seluruh kelompok subjek yang ingin kita ketahui, itu semua pemilih Amerika Serikat. Parameter, jumlah populasi yang kami minati dan persentase persetujuan di antara semua pemilih Amerika Serikat. Sampel, bagian dari populasi tempat kami mengumpulkan informasi dari 1000 pemilih yang dipilih secara acak. Statistik, jumlah yang kami minati sebagaimana diukur dalam persentase persetujuan sampel di antara pemilih sampel. Bahkan sampel yang relatif kecil 100 atau 1000 akan menghasilkan estimasi yang mendekati parameter populasi yang sangat besar, yaitu 250 juta subjek. Inilah mengapa statistik itu begitu kuat. Lanjut, desain sampel. Metode terbaik untuk pengambilan sampel menggunakan peluang secara terencana. Sampel acak sederhana memilih subjek secara acak tanpa penggantian. Sampel acak bertingkat membagi populasi menjadi kelompok subjek serupa disebut strata. Misalnya pemilih perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Di sini saya akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ya, di sini kita akan lanjut apa itu probabilitas. Di
sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu probabilitas. Jadi adalah probabilitas itu adalah sebuah peluang atau kemungkinan suatu peristiwa yang tidak terjadi dan tidak akan dan tidak dan seberapa besar kemungkinan peristiwa itu terjadi. Jadi probabilitas itu kayak sebuah peluang untuk menentukan berapa besar atau berapa peluang kita dalam melakukan suatu. Misalkan pada saat pemilihan atau pada saat menghitung jumlah populasi manusia yang ada di muka bumi. Ya, di sini jelaskan pada tahun 2015 ada sekitar 4 juta bayi yang lahir di Amerika Serikat dan 48,8% dari bayi yang baru lahir adalah perempuan. Kami menulis P, bayi baru lahir perempuan 48,8%. Probabilitas suatu peristiwa didefinisikan sebagai proporsi kali peristiwa ini terjadi dalam banyak pengulangan. Jadi probabilitas itu menghitung suatu peluang dari peristiwa bayi yang lahir 4 juta di Amerika Serikat. Ini adalah definisi standar probabilitas. Diperlukan kemungkinan untuk mengulangi percobaan kebetulan ini berkali-kali. Saat di Internet, selama Perang Dunia Kedua, John Carriage melempar koin 10.000 kali dan mengamati 5.067 lemparan yang menghasilkan kepala. Dan interpretasi probabilitas jangka panjang dapat mempersulit untuk menginterpretasikannya untuk peristiwa tunggal. Apa yang saya salah tentang tahun ini? Yang dikutip oleh David Leonhardt. Terkadang orang menggunakan interpretasi yang berbeda. Kemungkinan sahabat saya menelpon hari ini adalah 30%. Probabilitas subjektif seperti itu tidak didasarkan pada eksperimen dan orang yang berbeda dapat menetapkan probabilitas subjektif beda untuk peristiwa yang sama. Jadi probabilitas itu adalah peluang dan sebuah teori yang menebak berapa kali seorang manusia itu melakukan hal dan mencoba untuk menghitung apa saja yang dilakukan oleh seorang itu. Di sini kita lanjut ke jadi di sini ada sebuah contoh kecil yaitu aturan dasar. Kami melihat bahwa P, bayi perempuan yang baru lahir, 48,8%. Jadi P itu bayi laki-laki, sama dengan 51,2%. Lebih formal, tulis A untuk satu kejadian seperti A sama dengan newborn is a girl. Aturan komplement P atau A tidak terjadi. 1 YPE. Sekarang mari kita lihat eksperimen kebetulan yang berbeda. Menggulirkan sebuah dadu. Karena masing-masing dari 6 wajahnya memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul masing-masing probabilitas 1/6. Aturan untuk hasil yang sama jika ada n hasil yang mungkin dan kemungkinannya sama atau maka P A sama dengan jumlah hasil di A per n. Dua aturan berikutnya memungkinkan untuk menyatakan probabilitas dari beberapa peristiwa sebagai peristiwa individu A dan B saling lepas jika keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, kita melempar dadu 2 kali. A pada roll pertama, B pada roll pertama, dan C pada roll kedua. A dan B saling lepas, tetapi A dan C tidak.
aturan penjumlahan jika A dan B saling lepas, maka A atau B, A plus B, A plus B atau B. Dua peristiwa independen jika mengetahui bahwa terjadi tidak mengubah probabilitas yang lain terjadi. B dan C independen, tetapi A dan B tidak. Aturan perkalian jika A dan B saling bebas, maka A dan B atau A dan B. Jadi jika A atau B tidak saling berkaitan, tapi saling lepas. Tetapi jika A dan C tidak saling lepas. Itu sebuah contoh kecil dari sebuah probabilitas. Di sini saya akan melanjutkan lagi materi selanjutnya. Jadi di sini saya akan melanjutkan lagi materi. Dan di sini adalah materi terakhir yang saya akan bawakan, yaitu kurva. Di sini kurva normal. Jadi jika kalian tidak tahu apa itu kurva, dalam matematika itu kurva adalah objek yang mirip dengan garis yang tidak lurus atau garis lengkung dalam matematika. Jadi di sini dijelaskan banyak data memiliki histogram yang terlihat berbentuk lonceng, misalkan tinggi, berat, skor IQ. Data mengikuti kurva normal. Namun perlu diingat bahwa beberapa data memiliki histogram yang terlihat sangat berbeda, misalnya pendapatan, harga ruang. Lanjut, aturan empiris. Apa itu aturan empiris? Aturan empiris adalah jika dalam statistik itu adalah 689599,7 aturan yang singkatannya yang digunakan untuk mengingat persentase nilai yang ada dalam perkiraan interval dalam distribusi normal, itu 68% atau 95% dan 99,7% dari nilai-nilai terletak dalam 1, 2, dan 3 standar deviasi dari mean masing-masing. Di sini jika data mengikuti kurva normal, maka sekitar 2/3 68% data berada dalam satu standar deviasi rata-rata, sekitar 95% berada dalam 2 standar deviasi rata-rata, sekitar 99,7% jatuh dalam 3 standar deviasi rata-rata. Pengukuran tinggi ayah Galton memiliki X minus sama dengan 68,3 inch dan S sama dengan 1,8 inch. Oleh karena itu, sekitar 95% dari semua ketinggian berada di antara 68,3 inch Y2 kali 1,8 inch sama dengan 64,7 inch dan 8,3 inch plus 2 kali 1,8 inci sama dengan 71,9 inci. Dan saya terakhir, ingatlah bahwa histogram itu presentasi diberikan berdasarkan area. Jadi sampai di sini saja penjelasan video dari saya, yaitu tugas final saya probabilitas dan statistika. Sekian dari saya, mungkin jika ada salah kata atau kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.